Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now sudah kedatangan Mega Cahyani, wanita inspiratif yang beberapa waktu lalu sempat viral di medsos, di media sosial. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi gatra Mega. Tiang becik. Becik sehat lahir batin. Iya. Inge. Mega sempat viral ya di medsos ya, Iya. di videonya saat itu lagi ini apa namanya? Tiang lagi buat canang. Lagi buat canang ya. Waktu itu bikin videonya iseng-iseng aja atau ada yang orang lain yang nyuruh gitu? Oh, sebenarnya itu iseng sebenarnya. Tapi kalau buat masalah buat video terus ngupload ke FB nika, Tiang udah sering lakukan nika. Di FB tapi ya? Di FB terus Tiang juga sering siaran langsung. Terus entah kenapa baru sekarang viral. Baru kemudian muncul sekarang ya, Iya. banyak yang memberi respon positif dan bahkan sampai dimuat di beberapa media online. Iya. Iya. Gimana saat itu perasaan Mega? Menyangka nggak? Sebenarnya enggak sih, tapi lihat postingannya di Facebook, kok banyak yang gini Responnya? membagikan, responnya juga positif gitu. Terus ya udah banyak, dan akhirnya pas siangnya ada yang bilang kayak gini, langsung ngechat ke saya, Dek, katanya kamu masuk Tabanan Update gitu. Saya juga shock kan, kayak nggak percaya. Terus entarnya temannya bilang, Mega, kamu masuk loh Tabanan Update gitu. Terus tak search dah di Tabanan Update. Betul. Oh iya, langsung kaget lah. Itu kayak nggak nyangka. Nggak nyangka ya, ternyata masyarakat banyak yang memberi respon positif ya. Nah, sorry banget, Tiang harus nanya nih, kan gimana harus memulai, bingung juga. Ini maaf, kondisi Mega kan sangat memprihatinkan gitu loh. Karena satu tangan harus diamputasi ya. Bisa cerita nggak kepada pemirsa Bali Now, kenapa sih kok sampai bisa diamputasi, atau memang dari kecil? Sebenarnya Tiang kan dapat kecelakaan. Kecelakaan nika pas Tiang masih SMP nika. Pas SMP kelas 3, Tiang dapat kecelakaan nika dilindas sama bus. Nah, kronologinya nika, awalnya ibunya Tiang kan udah bilang dia tuh punya perasaan yang nggak enak, firasatnya itu. Terus pas hari itu Tiang disuruh dah kayak sembahyang sebelum sekolah nika, pakai helm. Terus tapi Tiang biarin aja gitu, kayak nggak menghiraukan. Tapi biasanya setiap hari ini kan Tiang sembahyang terus pakai helm juga. Tapi pas waktu itu Tiang nggak pengen aja nggak pakai helm gitu, terus sembahyang nggak juga gitu. Nah, akhirnya Tiang berangkat ke sekolah. Pas berangkat sekolah nih kok emang sih udah ada kayak pertanda. Pertamanya Tiang giniin hampir nabrak nenek-nenek di jalan iki. Terus yang kedua pertandanya itu Tiang hampir nabrak ranting bambu. Sempat nabrak ranting, sempat. Terus sentarnya yang ketiga nih itu udah pas kecelakaan, mungkin itu yang ketiga. Saat yang ketiga itu posisi lagi mau menyeberang atau memang posisi Mega jalan seperti biasa aja saat itu? Nah, posisinya nih pas yang kecelakaan kan jalanannya macet di daerah Taman Tanda nih. Nah, di depannya Tiang tuh ada bis. Ada bis nih, bis pariwisata panjang banget. Terus entarnya tuh Tiang gini dah berpikir, oh macet nih, bisa nih nyalip nih kan gitu. Nah, udah Tiang nyalip nih, nggak tahu kenapa udah kayak kesenggol stangnya. Katanya sama saksi-saksi di sana itu karena ada kendaraan di arah berlawanan. Dan akhirnya Tiang jatuh, dan pas Tiang ingetnya itu langsung ada di tepi jalan. Tiba-tiba sudah tersadar ada di tepi jalan. Waktu itu saat sadar, sudah tahu nggak kondisi tangan kiri Mega itu sudah parah? Sudah,
Sebenarnya tiang sadar pas kecelakaan nikah, cuma pas jatuhnya aja tiang lupa. Oh. Terus udah di samping di tepi jalan nikah, tiang udah lihat tangannya tiang, makanya tiang nggak terlalu kaget pas diamputasi tangannya tiang, karena tiang udah tahu di tempat kecelakaan nikah pas dibantu sama warga setempat. Tiang udah lihat dah kondisi tangannya tiang. Tiang bilang kayak gini di di hatinya tiang, aduh amputasi dah sekarang gitu. Makanya sampai rumah sakit tiang nggak terlalu gini, Nggak terlalu shock, nggak shock kalau Uh-uh. akan diamputasi. Iya. Saat itu maaf kondisinya hancur banget Hancur. dan Mega melihat Ya, itu hancur karena terlindas ya terlindas ban. roda dari bis. Uh-uh. Jadi yang saat itu yang membawa ke rumah sakit warga sekitar. Nah, warga sekitar nih kan ngelongin tiang dulu dari tempat kejadian sampai ke puskesmas. Terus sampai di puskesmas nih ada kejadian yang paling unik menurut tiang. Iya, apa itu? Sayangnya kan tiang kecelakaan nih. Hah? Ini udah luka-luka nih di badan nih, udah ada darahnya. Dan lucu sih, lucu. Perawatnya nikah nggak ngasih selimut. Ngasihnya itu tiang itu ditutup koran. Ditutup koran nih semua gitu, baru langsung di transfer ke gini, Ke rumah Tabanan. UGD, rumah Ke UGD, sakit. Oh, saat itu nggak langsung ke rumah sakit. enggak, harus ke puskesmas katanya dulu gitu, baru oke. ke Tabanan dan dirujuk ke Sanglah. Dan saat itu saat di puskesmas itu ada penanganan apa aja? Karena kan sudah hancur banget kan tangannya. Penanganan sih kayaknya di perban aja kayaknya, itu saya ingatnya itu. Oh, baru kemudian dirujuk ke rumah Ke rumah sakit. sakit. Saat itu usia Mega berapa ya? Berapa ya umur pas kelas 3 SMP, kayaknya 14. 14. Saat itu yang datang pertama ibu, bapak atau siapa ke rumah sakit? Ke rumah sakit keluarga. Keluarga pasti ya. Keluarga. Dan saat pasti shock. Syok banget, ibu saya terutama. Kalau bapak saya sih santai. Oke, aduh. Nggak bisa ngomong apa. Tapi kamu termasuk orang yang kuat karena sudah tahu akan diamputasi gitu. Iya. Jadi sudah menerima. Tapi dokter saat itu bicara sama kamu bahwa itu harus diamputasi? Sebenarnya kan nggak ngomong langsung ke tiang, ngomongnya ke orang tua, ibu saya sebenarnya. Katanya gini, Bu, gimana nih anaknya, tangannya udah hancur, harus diamputasi ya gitu. Ibu tiang jawab kayak gini, ceritanya nih, ibunya tiang jawab kayak gini, oh ya dok, lakukan yang terbaik. Ya, jadi apapun yang terbaik ya ya memang itu yang harus yang terbaik. Iya. Gitu, daripada nanti malah memperparah keadaan. Ya, dan yang lebih luar biasa ternyata Mega bisa nyait, membuat canang, membuat apa aja, Mega? Membuat canang sih, canang ceper, nikah canang sari. Gitu. Itu nggak ada kesulitan saat itu? Awalnya kesulitan, tapi Pasti beradaptasi ya? Karena beradaptasi, emang udah lama sih tiang buat canang gitu. Oke, nanti kita bahas di segmen kedua ya masalah noise canang, noise menjahitan ya. Oke, baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Makan jangan asal makan perut buncit langsung kenyang, makan pakai aturan yang nabi ajarkan. Baik pemirsa, terima kasih masih di Bali Now ya. Dan sekarang kita bahas masalah ini, Mega jago nyait, bikin ceper ya. Bikin apa aja Mega? Tiang bikin ceper, kayak canang sari juga tiang bikin. Oh gitu. Iya. Jadi saat sebelum kecelakaan udah biasa? Udah, karena ngebantu orang tua tiang. Oh gitu. Iya. Nah, saat setelah diamputasi kan pasti masih ngebantu ibu ya. Ada nggak kesulitan saat itu harus beradaptasi dengan satu tangan?
Sebenarnya ada dari masa pemulihan nikah emang sulit sebenarnya. Sulit, terus Tiang harus beradaptasi. Diri Tiang juga gini susah Iya, sebenarnya. iya. Masih ini ya, masih pasti Masih kaku. Soalnya kan Tiang nih lahirnya normal. tiba-tiba diberi cobaan. Tiba-tiba jadi kayak Iya, gini, kayak iya. sekarang nih. Sebenarnya kecewa juga sama diri sendiri. Terus tapi karena dukungan orang tua, yang jadinya berusaha untuk bangkit. Saya nih harus bisa nih, kenapa enggak gitu. Iya, iya. Terus nyoba dah Tiang ngebantu ibu dengan kondisi Tiang seperti ini. Dan itu benar-benar harus dalam hati Mega harus bisa. Iya, harus bisa. Ha-ha. Sampai Tiang cerita nih dulu. Tiang tuh apa-apa nangis sehabis pemulihan nikah. Oh. Kayak makan sama sembahyang aja saya masih ingat sampai Sempat sekarang. depresi saat itu? Depresi, ya. Sempat Tapi ya? nggak lama, cuma beberapa hari aja. Manusiawi ya, karena kan kita dilahirkan sempurna, Ya. tiba-tiba harus begini keadaannya gitu. Terus apa namanya, karena dukungan orang tua juga, Tiang tuh jadinya kuat. Saya nih harus bisa nih, kenapa enggak gitu. Makanya semua yang ngelihat saya tuh bilang, untung loh kamu mentalnya kamu tinggi gitu. Makanya sampai sekarang saya kuat menjalani hidup. Iya. Padahal menurut saya tuh susah banget. Iya, pasti untuk bangkit kembali dari sebuah cobaan itu tidak mudah. Iya. Tergantung kita aja gitu. Tapi kan pasti manusiawi lah kalau menangis ya, meratap itu manusiawi, daripada tidak dikeluarkan tangisan itu malah membuat semakin depresi gitu. Nah, akhirnya Mega berhasil viral dengan kegiatan yang biasa dilakukan, itu kan sangat luar biasa. Ada Iya. hikmahnya di balik kejadian itu gitu. Iya. Dan ada hikmahnya di balik ketegaran Mega. Nah, sejak kapan udah mulai terbiasa dengan satu tangan Pas mau masuk SMA, dan melakukan segala hal kan sudah harus beradaptasi kan? iya. Beradaptasi nih kan yang cepat, tapi ya kadang-kadang ya merasa susah sih. Kalau menurut Tiang tuh kegiatan yang paling susah menurut Tiang gini, apa namanya, ngurus rambut itu paling susah. Nah, kalau yang selain itu Tiang bisa melakukan sendiri. Itu latihannya lama sekali ya, harus menyisir, mengikat. Tapi bisa ya sekarang ya mengikat Bisa. dengan itu berapa tahun bisa sampai benar-benar bisa melakukan segala hal dengan istilahnya satu tangan yang aktif gitu. Untuk gini sih maksimalnya nikah pas Tiang SMA sih Tiang udah biasa. Oh, mulai SMA udah udah mulai biasa. ya. Dan Sudah kalau ada- mulai ininya, canangnya mulai kapan nih? Kalau canangnya dari awal buatnya, dari awal buatnya nikah sih udah dari dulu nikah, soalnya ibunya Tiang kan jualan canang. Tapi Tiang berusaha dengan keadaan Tiang biar bisa ngebantu ibu. Pas dari SMP mau tamatnya. Mau tamatnya Saat itu nikah. sudah di ini ya, diamputasi ya. Itu kesulitan banget nggak saat itu? Sulit banget. Itu kan susah banget, harus nues juga sendiri kan? Iya. Nues sendiri. Nah, itu kan sangat sulit. Dan kabarnya juga Mega kuliah juga ya? Iya. Sampai sekarang masih kuliah? Iya, soalnya Tiang kan baru kuliah, Oh ya, baru semester. semester 4. Berarti kegiatannya kuliah, Ngurus anak. ngurus anak. Ternyata Mega juga sudah ada suami, nanti kita bahas sudah pacaran lama dengan suaminya atau baru ketemu gitu. Nah, sekarang kegiatannya bikin spare sendiri bikin dan spare. dijual. Iya. Iya, apalagi di saat wabah COVID Iya. seperti sekarang ya. Jadi apapun harus bisa kita lakukan. Iya. Nah, jadi itu yang dilakukan sekarang. Cuma jualan canang sama ngurus anak aja. Kuliah Kalau sementara? kuliah sekarang kan online. Oke, kuliah jadi online. bisa dilakukan di rumah ya. Iya. Oke, baik. Kita jeda dulu ya saat ya Mega. Baik pemirsa, kita jeda saat, nanti kita bahas-bahas lagi tentang Mega. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, nah di sebelah saya nih Mega sebentar lagi akan coba nues sama nyait
Iya. Nues udah ya? Nuesnya belum. Belum ya, nues sambil dan nyait ya, nyait Iya. canangnya. Nah, gimana lihainya si Mega ini dengan keterbatasannya mampu membuat canang dan dijual ya Mega ya? Dijual, Bu. Dijual. Dari kapan? Eh, yang jual canangnya, Heeh. jual canangnya udah lama sih, tapi pas yang sudah berkeluarga niki baru. Oh, nah ngomong-ngomong kan udah berkeluarga, udah punya baby ya, umur 9 bulan ya. Iya. Tadi diajak juga nih ke studio. Nah, itu kenalnya suami sejak SMP udah kenal atau Mega sudah dalam kondisi seperti ini? Yang baru kenalnya nikah Oh, baru tahun 2018. 2018, berarti sudah dalam kondisi seperti ini ya, Mega Iya. kenal suami. Saat itu pacaran berapa lama dan kemudian sudah memutuskan harus menikah? Yang pacaran nikah selama 2 bulan. 2 bulan aja. Ya. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Memutuskan menikah nikah pas yang kenalnya 4 bulan. Oh, Pas kenal 4 bulan. Oh, Yang berarti- memutuskan untuk menikah. sini kita kembali lagi. Kan tadi bilang kuliah ya. Iya. Respon teman-teman gimana mengetahui kondisi keadaan Mega? Kondisinya tiang pas saat viral apa saat Saat mulai kuliah kapan ya? mulai kuliah? Kan sebelum viral ya? Iya. Nah, itu gimana respon teman-teman? Pas awalnya nikah mereka kaget, kayak Ya. mereka tuh nilai, ada nih teman dekatnya tiang nih, kamu tuh pertamanya awalnya aku lihat jutek loh gitu. Ah, Terus oke. karena mungkin dia tuh menilai tiang nih kan gini nih kondisinya, terus tiang tuh dibilang jutek gitu, nggak Atau mau. karena Mega minder? Tiang sih sebenarnya nggak pernah minder ya. Iya. Tapi mungkin mereka yang Menganggapnya menilai kayak begitu. gitu. Tapi setelah sekarang bagaimana? Biasa aja ya? biasa aja. Iya, Malah berarti masih- kayak tiang tuh ngerasa tiang ini normal nih gitu. Hmm. Karena dukungan teman-teman juga. Iya. Teman-teman banyak mendukung lah dalam kondisi begini ya, Iya. Mega. Nah, Mega, jualan canangnya mulai kapan? Jualan canangnya ini baru sih. Baru saat COVID nih ya? Iya. Oke, karena mau tidak mau, apapun harus dilakukan agar bisa menghasilkan nih ya. Karena suami kerja, Suami kerja dia driver freelance, tapi ya karena dirumahkan COVID ya? ini, Iya. Iya. Jadi sehari seberapa banyak sih canang yang dibuat dan dijual? kadang-kadang kalau ada yang pesan nih yang bisa hasilkan 250 biji per harinya. Itu Per paling hari? banyak, Oh, 250. sudah ada berapa bulan ya berarti ya? Baru sih, kayaknya Sebulan? sebulan yang lalu. Sebulan. Mm-mm. Harganya per canang berapa? Kalau canangnya niki kayak ini 20.000 isi 25. Oh, masih berupa ini ya? Apa? Enggak, udah ditanding, Sudah isi bunga. ditanding, sudah ada bunganya. Berapa harganya? 20.000 dapat 25 biji. Oke, dan itu sudah ini ya, sudah ada banyak pemesan ya. Iya. Via online atau ada ini orang Kebanyakan sekitar sih tetangga? via online. Oh ya? Iya. Oh, dia pesannya via online ya. Terus tiang kan juga langsung anternya biar bunganya nih ke fresh. Oh, jadi langsung orang pesan secara online, Mega buatkan, Iya. baru Terus tiang diantar. antar. Oh, oke, keren banget. Apapun harus dilakukan ya. Iya. Pokoknya harus stay strong gitu dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini kan. Iya. Semua orang sedang butuh kerja, butuh penghasilan. Jadi apapun harus dilakukan, yang penting yang positif. Ya, jadi suami mendukung, membantu. Suami mendukung, terus dia juga membantu. Kadang-kadang tiang pas buat canangnya nih nunggu anak tidur dulu. Kalau Dibantu oleh suami? Iya, kalau nggak tidur kita gantian nih. Entarnya saya yang jahit, entarnya dia yang giniin gendong si Dinar gitu. Oh gitu, jadi kerjasama lah ya. Kerjasama. Aduh, ini benar-benar wanita hebat. Kalau nggak COVID mungkin aku udah peluk dia, bener. Tapi karena kita harus physical distancing, jadi
karena ketegarannya. Semua orang punya permasalahan ya, semua orang punya cobaan, cuman beda-beda permasalahannya. Iya. Ada yang dicoba dengan cara begini, ada yang dicoba dengan cara begitu. Yang penting kita harus stay strong, kita harus kuat, harus tegar ya. Contohnya seperti Mega, selalu ada hikmah di balik kejadian. Yang terpenting kita harus tegar, Iya. kita harus kuat. Apa yang harus kita lakukan? Tidak hanya meratap, tidak boleh menyerah. Iya. Oke. Oke, ini coba diperlihatkan kepada pemirsa Balina, mana sih hasil jahitannya Mega? Yang kayak gini. Ya, oke. Itu susah loh kalau tangan satu loh. Jangan anggap enteng. Oke, itu yang nanti kan semuanya kan ini masih dari nol ya, semuanya kan yang bikin Mega sendiri Iya, kan. tiang sendiri yang buat. Sampai nanding canangnya. Sampai ngebungkus juga kadang-kadang tiang. Oh gitu. Dan itu baru sebulan ya, Iya, sebulan. dilakukan. Mungkin itu kedepannya akan menjadi bisnis buat Mega. Semoga sukses ke depan. Oke, baik pemirsa, kita jeda sesaat. Masih ada segmen keempat. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, kita sudah ada di segmen keempat nih, segmen akhir. Nah, Mega akan bahas jualan canang sehari berapa? 250 canang ya, 250, sampai iya. segitu ya dalam sehari. Ada bisnis lain nggak? Tiang juga jualan bawang, Oh ya, jualan telur di rumah, di kos. di kos. Iya, tapi Secara tiang online atau? online? Oh, oke. Bawang juga nyarinya bawangnya di mana? Di Bawangnya Petani? nyarinya di Denpasar. Kan ada supply-nya. Iya, iya. Jadi selain ini bisnis telur dan bawang Telur, juga. bawang. Asalnya dari mana sih? Aku belum nanya lo asalnya Mega dari mana? Tiang aslinya Batu Riti, tapi nikahnya ke Kintamani. Oh, Dan gitu. sekarang diamnya di Tabanan. Di Tabanan ya. Iya. Kuliah juga di Kuliah di Tabanan. Tabanan ya. Iya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi apapun kondisinya Mega masih bisa melakukan hal-hal yang positif. Tidak menyusahkan orang. Iya. Kan gitu. Berusaha tidak Berusaha. menyusahkan. Berusaha untuk tidak menyusahkan. Jadi apa nih pesan-pesan Mega kepada anak-anak muda di luar sana? Pesan-pesannya Tiang sih cuma bisa katakan jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap semangat, Iya, tetap strong lah. iya, iya. Apapun keadaannya, kita nih harus berusaha menghadapi dengan senyuman, berusaha dan semangat. Ya, yang penting harus semangat. Apalagi mereka-mereka yang di luar sana yang masih lengkap Mm-mm. keadaannya ya. Iya. Apapun cobaannya, kita harus Hadapi. bisa berkaca kepada ini Mega yang sebegini beratnya. Mungkin buat kita biasa-biasa aja, tapi yang ngejalaninnya itu sangat udah nggak bisa diomongin lagi ya, karena harus Iya. beradaptasi. Jangankan untuk lingkungan, untuk diri sendiri kan susah banget Susah beradaptasi untuk melakukan segala hal kan. Saat Iya. itu yang paling sulit buat Mega melakukan apa yang serasa sampai nangis gitu. Ikat rambut itu paling susah sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai itu sekarang. itu yang paling susah. Nangisnya itu pengen, misalkan nih kuliah nih, teman-teman rapi, pengennya tuh, aduh pengen rapi nih, pengen ikat rambut gitu, kan malas juga gerai aja terus gitu, malas dijeda aja terus di bulet-buletin gitu, diikat-ikat gitu. pengen banget kelihatan rapi. Jadi Itu yang paling susah. itu yang membuat kadang-kadang frustasi ya. Kalau yang lain-lainnya kan masih bisa Masih ya. bisa dilakukan. Dan ini pun akhirnya bisa dilakukan meskipun dengan latihan yang setahun 2 tahun mungkin ya. Iya. Baru benar-benar fasih untuk melakukan menyelesaikan gitu. Jadi Iya. ada cara. Itu ada yang ngajarin nggak sih? Atau sendiri aja? Oh, ternyata ini caranya harus begini. Oh sendiri sebenarnya. Sendiri Nah ya? ceritanya, Tiang lihat nih orderan banyak nih, ibunya Tiang punya orderan. Nah kakaknya Tiang nih kok nggak ada. Terus Tiang harus, aduh kasihan lah ibu, gitu. Harus bantu nih gitu. Tapi Tiang berpikir gimana caranya bantu gitu. Padahal ibunya Tiang bilang, deh diam aja gitu. Tapi Tiang juga nggak enak, kok baru sekarang aku nih ngerasa nggak ada Tidak berguna nggak ada gitu. gunanya.
sempat dah sedih, tapi Tiang berusaha nih bikin nih. Awalnya tuh jepret-jepret biasa aja, oh bisa nih, oh kayak gini nih gitu. Dan sampai sekarang Tiang bisa nyepret canang. Dengan cara di antara lutut ya, dan itu dengan akal sendiri ya, Aku sendiri. dan akhirnya sangat apa ya fasih gitu, nggak ada kesulitan. Itu kan sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Iya. Mana untuk apa diri sendiri, apa untuk adaptasi untuk perasaan, Iya. untuk melakukan segala hal itu kan tidak sulit. Nah, apa nih harapan-harapan Mega ke depannya untuk kehidupan Mega? Nah, harapan Tiang, Tiang berharap bisnisnya Tiang seperti Tiang jualan canang, telur, bisa langsung apa melejit. Ya melejit bisa tinggi. sukses lah ya. Banyak orang yang tahu. order, ya apalagi pasti akan banyak yang bantu Iya. dalam kondisi seperti ini kan. Ya kita saling membantu, saling support, itu semoga sukses deh usaha Mega. Semoga Iya, bisnisnya astagfirullah. semakin ini ya, semakin meluas. Iya. Orderan semakin banyak, apalagi Astagfirullah. kita berdoa semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, kita bisa bekerja dengan normal kembali, Mega bisa menjalankan bisnisnya dan hingga sukses ya. Iya. Online tetap lah ya. Iya. Oke, thank you deh Mega, sudah padat pertanyaannya, jawabannya pun sudah panjang lebar. Thank you sudah datang ke Balinau, Susema, sudah menyempatkan hadir. Oke. Tiang bangga bisa jumpa ngobrol di Balinau bersama Mega yang sangat strong, sangat tegar, sangat kuat, karena jarang ada wanita yang sekuat ini. Sukses semua ya Mega. Oke, Mawali. Oke. Baik pemirsa, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Balinau. Om Santi, 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 Om.